Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Gita Sirwahyuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara teori sosiologi, etika bisnis, dan kewirausahaan sosial. Yang pertama itu, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, hubungan antar manusia, dan pola perilaku manusia dalam kelompok. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1830-an. Kemudian Emile Durkheim memperkenalkan konsep fakta sosial sebagai inti dari sosiologi pada tahun 1890-an. Max Weber menambahkan bahwa untuk memahami masyarakat, kita perlu memahami tindakan individu. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami tindakan sosial secara interpretatif dan menjelaskan sebab dan akibatnya. Kemudian ada 3 tokoh penting dalam sosiologi. Pertama itu ada Karl Marx yang terkenal dengan teori tentang konflik kelas. Walaupun ia tidak menganggap dirinya sebagai sosiolog, pemikirannya sangat memengaruhi sosiologi, terutama teori konflik. Kedua itu ada Emile Durkheim yang melihat masyarakat sebagai sesuatu yang nyata dan lebih dari sekedar kumpulan individu. Dalam bukunya The Elementary Forms of Religious Life pada tahun 1912, ia mengembangkan teori sosiologi agama. Durkheim berpendapat bahwa agama adalah fenomena sosial yang menyatukan masyarakat. Ia menyatakan bahwa dalam totemisme, bentuk dasar agama, totem, simbol suci, sebenarnya mewakili masyarakat itu sendiri. Kemudian ketiga itu ada Max Weber. Weber fokus pada tindakan manusia sebagai dasar sosiologi. Ia menekankan pentingnya memahami makna subjektif dan tindakan manusia. Weber juga terkenal dengan teorinya tentang hubungan antara etika Protestan dan perkembangan kapitalisme. Kemudian pentingnya teori sosiologi untuk manajemen, karena pertama itu organisasi semakin kompleks, di mana perlu berbagai perspektif untuk memahami dinamika organisasi. Kemudian perlu analisis tingkat mikro dan makro. Yang kedua, globalisasi, di mana teori konflik membantu memahami dinamika kekuasaan dalam organisasi global. Kemudian interaksionisme simbolik membantu memahami komunikasi lintas budaya. Ketiga itu ada teknologi dan perubahan, di mana fungsionalisme membantu menganalisis dampak teknologi pada struktur organisasi. Atau individualisme metodologis membantu memahami bagaimana teknologi memengaruhi perilaku individu. Kemudian keempat itu tanggung jawab sosial, di mana teori sosiologi membantu menganalisis hubungan antara bisnis dan masyarakat, dan membantu manajer memahami peran mereka dalam perubahan sosial. Kemudian di sini ada contoh kasusnya, konflik antara karyawan dan manajemen mengenai kebijakan baru. Dalam hal ini, teori konflik dapat membantu manajemen memahami akar penyebab konflik, yaitu adanya perbedaan kepentingan atau ketidakadilan yang dirasakan. Selanjutnya materi kedua, etika bisnis, yang dimana fondasi penting bagi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan memahami nilai dan norma, serta mampu menganalisis dilema etika dari berbagai perspektif, termasuk sosiologis, mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dunia bisnis. Pendekatan sosiologis membantu kita melihat bagaimana faktor-faktor sosial yang lebih luas membentuk perilaku etis dan bagaimana solusi untuk dilema etika seringkali memerlukan perubahan struktural dan budaya, bukan hanya keputusan individu. Selanjutnya beberapa nilai dan norma etika yang paling penting. Pertama itu ada integritas, kejujuran dan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan hasil.
yang berarti melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kemudian kedua itu transparansi, keterbukaan dalam komunikasi dan praktik bisnis, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memenuhi bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana perusahaan beroperasi. Ketiga itu akuntabilitas, tanggung jawab atas tindakan dan keputusan, serta kesediaan untuk menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Keempat itu rasa hormat, memperlakukan semua individu dengan martabat, menghargai perbedaan, dan menghindari diskriminasi. Kemudian yang keempat itu keadilan, yang memastikan perlakuan yang adil dan merata bagi semua pihak, tanpa pilih kasih atau prasangka. Kelima, tanggung jawab sosial, yang pertimbangan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan, serta komitmen untuk berkontribusi positif. Dan terakhir itu kepercayaan, membangun hubungan berdasarkan kejujuran dan keandalan, yang merupakan fondasi penting untuk semua transaksi bisnis. Kemudian, kaitan manajemen dengan etika bisnis. Pertama itu perumusan kebijakan, di mana manajemen bertanggung jawab menetapkan standar etika dan kode etik perusahaan. Kedua, pengambilan keputusan. Manajer seringkali dihadapkan pada dilema etis, sehingga mereka harus menyeimbangkan antara keuntungan dan nilai moral. Ketiga itu budaya organisasi. Manajemen membentuk budaya kerja yang etis melalui keteladanan, reward, dan punishment. Keempat, hubungan stakeholder. Etika bisnis digunakan untuk menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat. Selanjutnya contoh kasus pada skandal etika di PT Garuda Indonesia tahun 2019. Direktur utama PT Garuda Indonesia terlibat dalam penyelundupan motor mewah dan sepeda mahal dalam pesawat baru dari Prancis. Praktik ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melanggar aturan bea cukai. Tindakan manajemen yang tidak etis, yang menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. 2. Tidak transparan terhadap publik dan pemegang saham, kemudian melanggar peraturan negara. Kemudian materi ketiga, kewirausahaan sosial. Adalah pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan melalui prinsip-prinsip bisnis. Berbeda dengan kewirausahaan tradisional yang berfokus pada maksimalisasi keuntungan finansial, kewirausahaan sosial menempatkan misi sosial sebagai inti utama, dengan keuntungan finansial sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut atau sebagai hasil sampingan dari dampak positif yang diciptakan. Kemudian ada ciri-ciri utama dalam kewirausahaan sosial. Pertama, berorientasi pada misi sosial. Tujuan utamanya adalah mengatasi masalah sosial, bukan semata mencari keuntungan. Contohnya, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, atau menjaga lingkungan. Kedua, inovatif, menggunakan cara-cara baru, kreatif, dan berbeda dalam memecahkan masalah sosial, baik melalui produk, layanan, atau model bisnis. Yang ketiga, keberlanjutan finansial, berbeda dari lembaga amal. Kewirausahaan sosial berupaya membiayai operasionalnya melalui pendapatan bisnis, bukan hanya dari donasi atau hibah. Keempat, memberdayakan masyarakat, fokus pada pemberdayaan, bukan memberi bantuan langsung. Misalnya, mengajarkan keterampilan kerja kepada kelompok marginal. Kelima, mengukur dampak sosial. Keberhasilan diukur dari dampak sosial yang dihasilkan, bukan hanya dari keuntungan finansial. Yang keenam, berbasis nilai, mengutamakan nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan usahanya. Yang terakhir, kolaboratif, sering bekerja sama dengan pemerintah, komunitas, atau organisasi non-profit untuk memperluas dampak. Kemudian kaitan manajemen dengan kewirausahaan sosial. Pertama, perencanaan strategis. Manajemen membantu merancang strategis agar misi sosial dan model bisnis berjalan daerah. Yang kedua, pengorganisasian sumber daya. Manajemen mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan material
untuk mencapai dampak sosial secara optimal. Kepemimpinan dan pengarahan manajemen menciptakan sistem kepemimpinan untuk mendorong tim tetap berkomitmen terhadap misi sosial. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi. Manajemen melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil, termasuk mengukur dampak sosial dan berkelanjutan bisnis. Yang keempat, inovasi dan adaptasi. Manajemen memungkinkan kewirausahaan sosial berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi. Yang terakhir, kepemimpinan dan pengarahan. Manajemen menciptakan sistem kepemimpinan untuk mendorong tim tetap berkomitmen terhadap misi sosial. Selanjutnya, contoh kasus Rumah Batik Komar adalah usaha sosial yang didirikan oleh Komarudin Kudia di Bandung. Selain menjual batik sebagai produk seni dan budaya, usaha ini juga memiliki misi sosial yang melestarikan budaya batik dan memperdayakan masyarakat sekitar melalui pelatihan dan lapangan kerja. Dampak yang diperoleh, ratusan warga telah dilatih membatik dan memiliki penghasilan tambahan. Kemudian budaya batik lokal terus dilaksanakan dan produk batik Komar telah dipasarkan ke berbagai negara sebagai produk budaya. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, yang teori sosiologi, etika bisnis, dan kewirausahaan sosial saling berkaitan dalam membentuk praktik manajemen yang berorientasi pada nilai sosial, moral, dan keberlanjutan. Ketiganya memberikan dasar yang kuat untuk membangun organisasi atau bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan tanggung jawab etisnya. Ketiga konsep ini bersama-sama mendorong lahirnya praktik manajerial yang bertanggung jawab, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial. Manajer atau wirausahaan yang memahami dan menerapkan ketiganya akan lebih siap membangun organisasi yang bernilai etis dan berdampak positif bagi masyarakat. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.